mau tepuk tangan, kita mau tersenyum untuk Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kita buang yuk. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Mari semuanya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kita sama-sama puji Tuhan. Amin. MDC tebing tinggi. Haleluya. Kita mau katakan karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kita buang yuk. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji. Mari semua jemaat Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau nari buat Tuhan. Amin. Kudus hadir di tempat ini. Amin. Kita mau nari buat Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Sekali lagi yuk semuanya. Gerakan Roh Allah di sini. Goyang semuanya yuk. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Roh-Mu yang suci, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang murni ya Bapa, melawat, menyucikan, memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami MDC Tebing Tinggi mau menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama akan menyanyikan lagu ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Amin. Roh Kudus, manis dan lembut, Kau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Roh Kudus yang manis dan lembut, jamah kami Tuhan. Roh-Mu memulihkan setiap kami. Roh-Mu memulihkan, menebus, membawa kami dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami sembah, kami terima Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu, Roh-Mu yang ku Tuhan Yesus. Roh-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Roh-Mu yang memulihkan kami. Roh-Mu yang membawa kami lebih berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bertatalah lebih lagi kuasa-Mu, kuasa-Mu, lawatanmu. Amin. Kaulah yang ku perlu. Haleluya. Kau terutama, berkenalah
Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini, berkati setiap umat-Mu, berikan telinga sebagai seorang murid, supaya kebenaran firman hari ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu perenungan untuk kami melangkah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, di minggu yang ketiga, tema kita adalah guided by the Spirit, yang artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu Bapak Ibu saudara-saudari sudah berulang kali mendengar bahwa yang namanya kehidupan ini merupakan suatu rangkaian dari keputusan. Betul atau betul? Betul ya? Saya hari ini ada berdiri di hadapan saudara itu karena keputusan-keputusan yang saya ambil di masa lalu. Betul? Sebagai contoh, kalau saya setelah tamat SMA, saya tidak sekolah teologi, maka saya dipastikan tidak akan berdiri di hadapan saudara hari ini di sini. Betul? Kalau saya memilih pada waktu itu selesai tamat SMA, saya kuliahnya ekonomi, mungkin hari ini saya seorang pengusaha, mungkin saudara ya. Tapi kalau hari ini ada berdiri di hadapan saudara, itu karena keputusan-keputusan yang saya ambil di masa lalu. Termasuk juga hari ini saya bisa ada berdiri di hadapan saudara karena keputusan yang saya ambil beberapa bulan yang silam. Sebagai contoh, kalau pada waktu itu saya mengambil keputusan ke Binjai, maka dipastikan saya tidak akan berdiri di hadapan saudara hari ini. Betul? Artinya keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu itu mempengaruhi kehidupan Anda saat ini dan yang akan datang. Amin. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Albert Camus ya, ini seorang filsuf yang dia bilang life is a sum of all your choices. Yang artinya hidup ini itu adalah himpunan dari semua pilihan-pilihan Anda. Sekali lagi kita hari ini ada itu karena keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau hidup ini merupakan satu rangkaian yang namanya keputusan, setiap hari suka tidak suka, sadar tidak sadar, semua orang membuat berbagai keputusan. Betul atau betul saudara? Suka tidak suka, mau tidak mau, sadar tidak sadar, semua orang dalam hidupnya mengambil keputusan. Saudara hari ini bergereja, hari ini saudara datang itu karena keputusan yang saudara buat 2 jam yang lalu. Betul? Kalau saudara katakanlah tadi di rumah saudara malas, sehingga saudara akhirnya tidur, maka dipastikan Anda tidak akan hadir di gereja hari ini. Betul? Termasuk juga Anda hari ini mau pakai baju apa, itu keputusan Anda. Betul? Hari ini Pak Grace mau pakai baju merah. Bang Dani juga hari ini mengambil keputusan pakai baju merah kotak-kotak. Termasuk saya hari ini ada merah-merahnya walaupun nggak kotak saudara ya. Ini keputusan. Nah menurut penelitian yang dilakukan satu perguruan tinggi di Rochester, New York, dari penelitian di situ mereka menemukan bahwa ternyata setiap hari rata-rata orang dewasa itu membuat yang namanya 35.000 keputusan. Wow. Mulai mau bangun jam berapa, mau makan atau tidak makan, mau minum kopi atau minum susu, ya kan? Betul nggak saudara? Mau pakai kaos kutang atau tidak pakai kaos kutang, mau pakai kemeja atau mau pakai kaos. Setiap hari rata-rata dikatakan orang 35.000 keputusan yang dihasilkan. Sedangkan kalau seorang bocah, anak-anak, dia membuat keputusan sebanyak 3.000. Wow. Kalaulah 35.000 keputusan ini, keputusan yang salah, keputusan yang keliru,
Kira-kira dampaknya bagaimana dengan hidup saudara? Hari ini saya memutuskan untuk mau marah-marah. Maka hasilnya kemudian ada hasil dari marah-marah tersebut, saudara. Kalau hari ini saya memutuskan untuk melakukan penipuan, ya kan? Bayangkan saudara, 35.000 tuh. Jadi marah, menipu, berbohong. Dalam satu hari itu 35.000 keputusan yang keliru. Kira-kira dampak hidup saudara akan menjadi apa? Sementara kita tadi belajar bahwa yang namanya hidup ini merupakan rangkaian dari keputusan-keputusan. Keputusan Anda menikah dengan siapa? Kan nggak bisa, oh Pak, saya nggak memutuskan Pak, saya tiba-tiba aja ini istri saya, ini suami saya. Mungkin nggak saudara? Nggak mungkin saudara. Itu satu keputusan. Bayangkan kalau yang setiap hari saudara 35.000 keputusan, dan itu adalah keputusan yang keliru, itu sangat mempengaruhi hidup. Nah berarti adalah sangat penting sekarang kita adalah membuat yang namanya keputusan-keputusan yang tepat. Karena keputusan yang tepat akan membuahkan kehidupan yang berbahagia, sedangkan keputusan yang keliru akan mendatangkan penyesalan. Betul? Kemarin kenapa lah aku lakukan ini? Saudara menyesal. Karena keputusan yang keliru. Saudara perhatikan ini, nampaknya sederhana loh tentang yang namanya keputusan ini. Tapi sekali lagi hari ini Anda ada karena keputusan-keputusan yang Anda buat. Termasuk dengan siapa Anda berkeluarga, termasuk dengan siapa Anda berteman, termasuk dengan hidup gaya style seperti apa Anda memutuskan hidup Anda, sangat mempengaruhi Anda. Kalau orang mengambil keputusan, pokoknya saya gaya di atas segalanya, walaupun hutang, waduh saudara, itu akan sangat berdampak. Hari ini Anda seperti apa? Betul saudara? Jadi jangan remehkan yang namanya keputusan. 35.000 keputusan, artinya satu hari ini Anda ada 35.000 keputusan yang Anda buat. Pertanyaannya, keputusannya tepat atau salah? Keputusan yang tepat bahagia. Keputusan yang keliru mendatangkan penyesalan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu membuat satu keputusan yang tepat. Amin. Nah, supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat, disinilah pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, di sana Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan datang menyertai para pengikutnya, dan yang kemudian antara lain memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus yang menuntun, pasti tuntunannya benar. Amin. Kalau Roh Kudus yang memimpin, pasti keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar. Nah, apa yang Tuhan Yesus janjikan tentang yang namanya pencurahan Roh Kudus digenapi pada hari Pentakosta, yaitu 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita dapat melihat sebagaimana yang kita sudah pelajari di minggu yang lalu, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi hati, kehidupan, pemikiran dari para murid, kita melihat suatu perubahan yang besar terjadi. Amin. Anda bisa lihat para murid yang tadinya orang nelayan yang sangat biasa, bukan orang terpelajar, bukan orang berpendidikan, tidak tamat SMP SMA. Ya, pendidikannya sangat rendah. Nelayan zaman sekarang saja pendidikannya enggak tinggi-tinggi amat, betul? Apalagi 22.000 tahun yang lampau itu. Anda kebayang pendidikan daripada orang-orang nelayan itu sangat biasa. Tapi Anda bisa lihat ketika Roh Kudus turun, perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan para murid. Dari yang tadinya penakut, ya kan? Kita baca itu catatan Yohanes.
ketika Tuhan Yesus disalib, para murid semua lari, kabur ketakutan. Bahkan dalam ketakutan mereka bersembunyi di dalam sebuah rumah dan pintunya, jendelanya ditutup rapat-rapat saking ketakutannya. Tuh mentalitasnya saudara. Anda bisa temukan dalam catatan Injil. Bagaimana para murid itu ketika Yesus mati, disalibkan, mereka sembunyi ketakutan. Tapi Anda lihat perubahannya. Ketika Roh Kudus turun, waduh, saya tidak pernah menemukan seorang yang terpelajar sekalipun berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya tidak pernah menemukannya. Amin. Tapi orang seperti Petrus, ketika Roh Kudus turun, memenuhi hati hidupnya, pikirannya, kehidupannya, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Wow, saudara, itu perubahan yang luar biasa yang oleh karena penyertaan Roh Kudus. Bayangkan itu perubahannya gitu. Dari penakut, dari orang yang tidak pasti berbicara, mampu mengubahkan banyak orang, bahkan sebagaimana yang kita kemudian ketahui dari kehidupan para murid lah, para rasul lah, maka Injil bisa tersebar, didengarkan oleh banyak orang, menjangkau banyak orang, banyak jiwa ya saudara-saudari. Itu semua adalah karena peranan daripada Roh Kudus. Kita bisa melihat kemudian bagaimana mujizat-mujizat menyertai pelayanan mereka. Sehingga bayangkan orang-orang yang sederhana ini, para nelayan ini bisa mengubahkan, bisa menyelamatkan ribuan orang untuk menjadi pengikut Kristus. Hal ini semata-mata oleh karena pertolongan Roh Kudus. Mereka mengerjakan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Kamu akan menjadi saksiku, ya kan? Di mana saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan mereka genapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Amanat agung itu mereka kerjakan. Nah, kita dapat melihat Bapak Ibu bagaimana Roh Kudus itu menyertai, menuntun, membawa para rasul ini kepada tujuan, kepada satu kehidupan yang merupakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi juga di sisi lain kita juga dapat melihat bagaimana Roh Kudus juga bekerja tidak hanya kepada para rasul ya, tetapi juga kepada orang yang kemudian percaya dan menjadi pengikut Kristus. Orang tersebut adalah yang bernama Paulus. Paulus yang dulunya adalah seorang penganiaya jemaat yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Kita dapat melihat juga bagaimana Roh Kudus menuntun kehidupannya untuk menjadi penginjil, menjadi penyampai daripada kabar baik firman Tuhan. Tentang hal ini kita dapat lihat dalam catatan Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus juga menolong Paulus membawa berita Injil bahkan ke tempat-tempat yang jauh dari kota Yerusalem, termasuk di dalamnya wilayah Yunani, bahkan sampai Roma ya, yang saat itu merupakan ibu kota kekaisaran Romawi. Tergenapi saudara ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam ini semua, dalam pelayanannya, Roh Kudus berulang kali menolong dan menuntun Paulus. Dan kalau kita melihat, sehingga akibatnya luar biasa dampak pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Tentang hal ini kita dapat melihat dalam catatan Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus
menuntun kehidupan Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya di dalam yang namanya mengambil keputusan yang tepat. Firman Tuhannya begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Yang kemudian setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi lihat bold kuning lagi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka 2 kali. Ya. Daerah tanah Frigia, tanah Galatia, Tuhan bilang jangan beritakan Injil di Asia, Roh Kudus bilang. Yang kemudian lagi setibanya di Misia, ya, masuk mau ke daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka 2 kali. Jangan. Nah. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, Kisah Para Rasul itu mencatat bahwa di dalam masa pelayanannya Paulus itu melakukan 3 kali perjalanan misi, ya saudara-saudari. Kalau dia melakukan perjalanan misi, dia selalu disertai tim. Ada anggota tim pelayanannya. Nah, kalau kita melihat catatan ini, Kisah Para Rasul dan berbagai kitab lainnya, kita dapat temukan orang-orangnya antara lain adalah Silas, Timotius, dan Lukas yang merupakan penulis kitab Injil Lukas dan yang juga merupakan penulis kitab Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca Bapak Ibu. Nah, di pasal 16 ini, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini menceritakan peristiwa yang terjadi dalam misi, pelayanan misi yang kedua yang Paulus lakukan. Nah, pada saat itu, ya, saudara bisa baca nanti di rumah juga dari mulai ayat yang 1 ya saudara ya. Pada saat itu Paulus sedang berada di daerah Derbe dan Listra. Sebagaimana yang ditulis di ayat 6, kemudian mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia dan mereka bermaksud memberitakan Injil di Asia Kecil. Ya. Tapi sebagaimana yang kita lihat saudara di ayat 6, 7, dan 8 sampai dengan 9, Roh Kudus justru menuntun mereka untuk menghindari wilayah Asia Kecil ini. Jangan beritakan Injil di Asia Kecil itu. Ya kan saudara? Benar gak saudara? Roh Kudus mencegah mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jangan kabarkan Injil di Asia Kecil. Tetapi Roh Kudus justru menuntun mereka, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menyeberang ke Eropa. Dan itu adalah wilayah Makedonia. Kalau saudara suka nonton bola, hari ini sampai sekarang ada negara Makedonia. Sering nonton bola enggak ya? Kalau biasa piala gelaran Eropa kan ada kualifikasinya kan, ada itu negara Makedonia, saudara-saudari ya. Nah, kalau kita melihat justru Roh Kudus menuntun atau dalam tanda kutip mencegah, jangan kabarkan Injil di Asia, jangan. Tapi Roh Kudus justru menuntun mereka untuk mengabarkan Injil ke Eropa. Amin saudara. Saudara bisa lihat ya.
Karena 2 kali dicegah ya, dicegah tidak diizinkan. Tetapi ke Eropa diberikan penglihatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika Roh Kudus menuntun kita, ya ini sama seperti yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya dalam pelayanan misi tadi. Maka yang pertama yang dapat kita lihat ketika Roh Kudus menuntun, bahwa tuntunannya adalah selalu dengan maksud yang, katakan dulu kanan kiri, Roh Kudus menuntun dengan maksud yang terbaik. Saudara, tuntunannya selalu dengan maksud yang terbaik. Ada kalanya Tuhan menuntun kita ke arah yang berbeda daripada yang kita inginkan. Dan justru jalan yang berbeda itu berlangsung dengan penuh kesukaran. Saudara-saudari, coba kita renungkan dulu. Kalaulah hidup kita dituntun, dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri, kira-kira seperti apa hidup Anda? Saya ulangi, kalaulah Anda dipimpin oleh keinginan diri Anda sendiri, ya Anda ikuti keinginan diri Anda sendiri, kira-kira Anda bisa membayangkan kehidupan Anda seperti apa? Kalau diri Anda yang mau pengennya kaya tapi malas, kan gitu kan? Ya kan? Pengen cepat kaya tapi nggak mau kerja, betul? Kan keinginan-keinginan kita keinginan-keinginan yang kacau, benar tidak? Benar nggak saudara? Kalaulah hidup kita itu dipimpin oleh karena keinginan kita yang terbatas ini, ya kan, kalau kita punya uang, pengen habiskan situ semua, habis itu baru menyesal kemudian, kan gitu. Bayangkan kehidupan Anda kalaulah dipimpin oleh keinginan Anda sendiri. Anda tiba-tiba ujungnya itu di mana sih? Kalau enggak karena firman yang mengingatkan, betul tidak? Kalau enggak karena Roh Kudus yang mengingatkan, wah, keinginan daging itu seperti kita lihat kemarin, minggu lalu. Anda bisa lihat kan? Dalam diri kita ada 2 keinginan, satu keinginan roh, satu keinginan daging. Yang mana lebih kuat? Yang betul, yang mana lebih kuat? Yang mana lebih kuat? Saya duga, saya duga keinginan daging lebih kuat. Ya itu, coba kalau kita dipimpin oleh keinginan daging terus kehidupan kita. Ya, saudara lihat kemarin. Ada kalanya Tuhan menuntun kita ke arah yang berbeda daripada yang kita inginkan. Karena memang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik, betul? Betul tidak Bapak Ibu? Apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun, pasti tuntunannya yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tuntunan Roh Kudus tidaklah selalu melewati jalan-jalan yang rata dan yang bebas hambatan seperti jalan tol. Wah, orang kan pengennya tuh ya, kayak ginilah dipimpin Roh Kudus, mulus ya, kayak jalan tol. Walaupun jalan tol tebing tinggi, walaupun nampak mulus, banyak juga gerobak gitu saudara. Oh Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tuntunannya selalu bersifat seperti itu. Ingat ini, tolong ingat ini Bapak Ibu saudara-saudari, tuntunan Tuhan tidaklah selalu berjalan dalam yang namanya tanda kutip ya, saya bilang mulus-mulus aja. No saudara, amin. Amin saudara, saudara harus ingat ini. Jangan saudara memiliki gambaran kalau ikut Tuhan pasti hidupnya mulus kayak jalan tol. Itu bohong saudara. Kalau kita lihat nyatanya, faktanya, realitanya, adakah orang-orang di Alkitab yang tidak melewati kesukaran? Saudara tahu cerita Yusuf? Apa kesukaran yang dihadapi? Dia dijual sebagai budak. Kemudian dia
penjara. Padahal dia tidak melakukan kejahatan. Mulus? Daud yang katanya kemudian raja yang luar biasa Israel. Anda pengen dikejar-kejar mau ditombak? Sampai harus bersembunyi ke sana kemari, ketakutan. Dia tuangkan itu semua dalam Mazmur itu. Bagaimana dia berkeluh kesahnya. Anda lihat mudah? Tidak. Adakah yang mudah? No. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan yang begitu mulia dalam hidup Anda, dia melewati apa? Penganiayaan, betul? Melewati apa? Penganiayaan. Jadi adalah keliru kalau yang kemudian ikut Tuhan, Pak pengennya mulus kayak jalan tol. Anda keliru. Tuntunan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tuntunannya selalu bersifat seperti itu. Namun yang pasti tuntunannya selalu yang terbaik. Dan di setiap keadaan ia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang sebenar-benarnya. Inilah yang sebenar-benarnya berbicara tentang yang namanya tuntunan Roh Kudus. Seperti yang kita lihat dalam kejadian tadi, bagaimana para Paulus dan rekan-rekannya tadi. Tuhan mencegah mereka untuk tidak mengabarkan Injil di Asia. Tapi Tuhan menyuruh mereka untuk mengabarkan Injil di Eropa. Nah, saudara tahu ketika mereka, kalau saudara nanti baca di rumah ya, lanjutan cerita ini. Ketika mereka akhirnya kemudian, oh ya, Tuhan tuntun kita nih untuk mengabarkan Injil di Eropa. Saudara tahu yang mereka hadapi? Saudara nanti baca di rumah, ketika mereka menyampaikan kabar Injil, ketika mereka tiba ya di daerah tersebut, di kota Filipi, mereka kabarkan Injil, segera mereka ditangkap dan dipenjara. Waduh. Ya kan? Saudara lihat nih. Tadi mereka mau mengabarkan Injil di Asia. Tuhan bilang jangan. 2 kali dibilang jangan. Kasih penglihatan. Orang Makedonia di Eropa, ya udah kita ke situ. Mereka mengabarkan Injil di situ, ditangkap, dipenjarakan. Waduh, Pak, ikut Tuhan kok kayak gitu ya, Pak? Memang ini realita yang sesungguhnya, saudara. Ini realita Injil yang sesungguhnya. Jangan saudara berpikir dibius, ikut Tuhan mulus. No, bohong. Ini realita yang sesungguhnya. Ketika mereka mengabarkan Injil, saudara nanti baca di rumah kisah ini. Mereka ditangkap, penjarakan. Tetapi yang kemudian, makanya tadi berbicara tuntunan Roh Kudus tidak pernah salah, pasti yang terbaik. Tapi justru ketika mereka mengabarkan Injil, mereka ditangkap, dipenjarakan, terjadi suatu mujizat yang besar. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, ketika mereka dipenjara, tiba-tiba terjadilah suatu goncangan yang luar biasa, sampai pondasi-pondasi daripada penjara itu bergoyang semua. Dan yang kemudian pintu-pintu penjara itu terbuka, terlepas. Dan ketika melihat mujizat itu, kepala penjaranya menjadi orang yang percaya. Itu saudara, itulah tuntunan Tuhan tadi. Memang dikasih lewat kesukaran, tapi lewat kesukaran itu kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Ada amin? Melalui penderitaan mereka, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam penjara, dan akibatnya kepala penjara Filipi beserta seisi keluarganya diselamatkan. Saudara lihat tadi, sekali lagi Tuhan bilang jangan di Asia, jangan di Asia, tapi disuruh di Eropa, Makedonia. Ketika mereka mengerjakan, mereka ditangkap dan dipenjara. Tapi saudara lihat, melalui penjara tersebut, melalui penderitaan tersebut, kepala penjaranya beserta seisi keluarganya menjadi diselamatkan.
itu tuntunan Tuhan itu selalu begitu, saudara. Nggak enak awalnya di kita, saudara. Betul, nggak enak. Tapi kalau saudara lihat, tuntunan Tuhan pasti yang terbaik. Memang seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, Roh Kudus tidak selalu menuntun kita ke tujuan yang kita inginkan. Dan tidak selalu melewati jalan-jalan yang mudah. Tetapi yang pasti tuntunannya senantiasa dengan maksud yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Katakan kanan kiri saudara, Roh Kudus menuntun dengan maksud yang terbaik. Walaupun tidak selalu mudah. Walaupun tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya. Pak Ibu saudara-saudari. Tapi dari cerita ini kita belajar. Bahwa ketika Tuhan menuntun. Tidak selalu membawa Anda kepada jalan yang mudah. Jalan yang mulus. Jalan yang seperti kita inginkan. Tapi yang pasti tuntunannya terbaik. Amin. Ya. Saudara bisa lihatlah, makanya tadi saya bilang, kalaulah hidup kita dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri, yang mana saya duga, ya saya nggak mau menebak-nebak, saya duga keinginan daging kita lebih besar, tiba di mana kehidupan kita. Padahal tadi seperti kita tahu, setiap hari Anda membuat 35.000 keputusan. Bagaimana kalau 35.000 keputusan itu Anda dipimpin oleh keinginan daging? Anda bisa tiba kemana? Itu sebabnya saudara perlu tuntunan Roh Kudus. Ikuti keinginan Roh. Amin. Haleluya. Yang kedua, kalau yang namanya ketika Roh Kudus menuntun, tuntunannya itu adalah melalui pelbagai cara. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bersifat kreatif, sehingga caranya dalam membimbing kita juga bersifat kreatif. Tentu cara yang paling utama Tuhan menolong kita, membimbing kita adalah melalui firman Tuhan. Amin. Dan ini merupakan tolak ukur utama dari bimbingannya kepada kita. Ya, firman Tuhan itu yang utama. Cara yang lainnya adalah melalui mimpi, penglihatan, suara dalam hati, juga suara pesan dari orang lain, atau nubuatan, atau melalui peristiwa di sekitar. Tuh. Jadi jangan selalu anggap remeh loh pembicaraan dengan seseorang. Saya kadang tidak menduga-duga. Ya, saya kadang tidak menduga-duga. Ketika saya berbicara dengan seseorang, seolah-olah Tuhan itu menegur saya. Sebagai contoh ya. Sekitar mungkin 2-3 minggu ini menjadi penguatan bagi saya. 2 atau 3 minggu atau sebulan yang lalu lah, kurang lebih saya lupa ya. Kurang lebih ada abang saya, anak dari mak tua saya itu yang sakitnya sakit jantung, dan yang kemudian harus mau dipasang ring gitu ya, karena udah nggak bagus lah gitu ya. Jadi kami datang berkunjung ke sana. Nah, ini orangnya bukan yang rajin ke gereja gitu ya, juga bukan orang yang karismatik banget gitu ya. Iya, bukan menghakimi juga, tapi ya orangnya yang nggak terlalu Tuhan kali lah, biasa-biasa aja gitu. Ya, dia pun udah dibilang dokter jangan ngerokok gitu kan, karena sakit jantung tetap aja rokok terus, makanya akhirnya kemudian lebih parah sakitnya kan gitu. Tapi tahu nggak saudara, itu saya sedang bergumul dalam dilema yang besar loh itu. Dalam perdebatan saya dengan Bu Istinop untuk mau pindah aja gitu. Saya panas gitu berdebatnya dengan Bu Istinop ya. Tapi tahu nggak saudara, dari cerita abang saya ini, itu kan saya bilang tadi kalau Tuhan itu bisa berbicara pesan dari orang lain. Gini dia cerita gini kan. Dia gereja di GMI, Gereja Misi Injili Indonesia kan. Ya. Tapi dulu dia HKBP gitu ya.
Dia ini menarik ceritanya gini. Ya, entah apalah itu ujung-ujungnya, ya, entah apa saya lupa awal mula runtut ceritanya. Tapi dia bilang begini, kalau di gereja HKBP pendetanya itu enak-enak aja, santai, jemaatnya banyak katanya. Jemaatnya hilang pun nggak apa-apa, masih banyak yang datang yang kaya-kaya katanya gitu kan. Masih banyak, dan dia pun juga pindahnya ke sana kemari katanya. Yang sibuk kan majelisnya katanya. Saya nggak tahu, pastilah dia lah yang ngalamin itu ceritanya, dia yang ngerti kan. Tapi katanya, kalau gereja karismatik katanya, pendetanya itu sangat mengasihi jemaatnya. Kenapa? Karena bagi pendeta karismatik satu jiwa berharga, satu jiwa pun dicari katanya. Hah? Tertegun saya, hah? Kok saya nggak gitu ya, saudara? Saya tertegun. Hah? Yang kemudian saudara, itu meneguhkan saya, ternyata bukan banyaknya orang, tapi satu jiwa pun yang percaya itu berarti. Nah itu saudara, coba saudara lihat tuh, kalau orangnya yang ngomong, jarang ke gereja, ya kan? Jarang ke gereja, hidupnya juga gak benar-benar amat gitu loh. Tapi dia menyampaikan suatu pesan yang saya pikir, wow, ini saya nggak pernah dengar nih, bahkan dari orang karismatik ini ngomong kayak gini nih. Saya pikir gitu, ya. Wow. Nah, saudara, kalau kita mau, kita membuka diri. Sebenarnya Tuhan tuh menuntun kita lewat berbagai cara, ya kan? Masalahnya seringkali kita yang menutup diri, betul nggak? Tuhan tuh berbicara pertama lewat hati nurani, firman-Nya diingatkan. Kita menolak, lalu dengan berjumpa dengan orang. Enggak, ingat loh ya, Tuhan bisa pakai siapa saja loh untuk menyampaikan, betul? Seperti yang tadi, seringkali kita juga menolak. Padahal Tuhan itu ya kreatif, betul nggak sih? Kan jangan bayangkan kalau Tuhan menuntun itu ada suara gitu dari langit gitu. Pak Paro, gereja lah kau gereja. Enggak ada yang gitu saudara. Roh Kudus yang menuntun itu melalui Pak Stephen. Pak Paro, gereja lah kau Pak Paro, supaya hidupmu bagus, ya kan? Amin. Tentu itu Roh Kudus yang menuntun. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara ya. Haleluya. Ya. Tidak selalu monoton. Tuhan itu kreatif. Nah, dalam hal ini seperti yang ada pada kasusnya para rasul ini, Paulus dan rekannya itu, pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya. Di sini ya Roh Kudus menuntun itu memberikan satu penglihatan kepada Paulus. Di sana penglihatannya ada orang yang berkata, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Nah, penglihatan itu adalah suatu gambaran supranatural yang dilihat orang ketika ia berada dalam keadaan yang sadar. Sedangkan mimpi adalah suatu gambaran yang dilihat orang ketika ia sedang tidur. Ini beda nih. Kalau Yubus hidup kan sering tuh ya, dalam doanya gitu ya. Kalau kita doa hari Selasa atau doa di rumah, ada satu penglihatan. Kemarin terakhir kali dia bilang, gereja GKPBM di situ tinggi, pintunya besar, ya kan saudara? Itu penglihatan. Kalau saya nggak ada penglihatan saudara, saya mimpi toh saudara. Tapi saya nggak tahu juga mimpi saya kok jadi kenyataan. Beberapa orang saya sudah ceritakan itu tentang mimpi saya. Sebelum kejadian terjadi, saya ceritakan mimpi saya itu. Jauh sebelum terjadi, ya Pak Grace tahu tuh, saya ceritakan. Ibu Aisyah juga tahu ya. Saya mimpi saja, itu benar-benar mimpi saudara. Nggak ada penglihatan dalam doa, enggak. Benar-benar tidur saya, mimpi saya. Tapi yang kemudian, ternyata Tuhan juga berbicara lewat mimpi itu ya saudara. Saya nggak tahu ya. Tapi yang kemudian mimpi tersebut satu persatu menjadi kenyataan. Nah saudara ya, yang pasti Tuhan itu bisa menuntun lewat pelbagai cara. Dan yang kemudian ini ada satu kisah saudara, ya,
Melalui cara-cara unik, Roh Kudus juga dapat bekerja dan berbicara kepada banyak orang yang lewat melalui tulisan sehingga tergerak untuk melakukan sesuatu. Ini ada cerita. Jadi pada waktu itu tahun berapa ini ya? Pada tahun sekitar 1980-an, saat itu ya di Surabaya ya, saat itu ada satu jalan dia mau dilebarkan gitu ya. Karena jalan tersebut mau dilebarkan, jadi otomatis kan mengambil tanah-tanah yang di dekat jalan tersebut kan, karena mau pelebaran jalan. Nah, di dalam yang namanya di sepanjang jalan itu yang mau dilebarkan tanah tadi, di situ ada suatu gereja, ada sebuah gereja. Enggak disebutkan gerejanya, itu di Jalan Mejen Sungkono, saat itu di Surabaya. Nah, karena jalan itu dilebarkan, maka bangunan-bangunan itu harus dirombak karena ada pemotongan jalan. Nah, salah satu bangunan yang terdampak itu adalah sebuah gedung gereja yang berukuran tidak terlalu besar, yang berada persis di pinggir jalan tersebut. Nah, karena ada pelebaran jalan itu, maka halaman gereja tadi ikut terpotong dan bagian depan dari gedung gereja itu harus dibangun ulang. Ya. Karena di depannya itu juga akan digali sebuah parit yang berukuran besar. Nah, karena tadi itu mengalami perombakan, gereja yang sedang berada di pinggir jalan ini memasang sebuah papan pengumuman pada pagar di depannya. Papan itu tulisannya adalah menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ditaruh dia, saudara. Otomatis ketika papan itu ditaruh di depan gereja yang sedang mengalami perombakan tadi karena jalan sedang diperlebar, orang kan baca kan? Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Menyeberanglah kemari. Saudara, yang luar biasa, karena orang sering melihat, maka ya luar biasa. Orang banyak yang melihat, banyak orang yang terketuk hatinya. Nanti mungkin kita tulis juga ya di sana ya. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami gitu ya. Banyak orang yang terketuk hatinya, yang kemudian memberikan sumbangan kepada gereja tersebut. Nah, yang luar biasa, dari gereja yang berukuran kecil tadi, setelah melakukan renovasi, gedung gereja ini menjadi gedung gereja yang lebih besar. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara-saudari ya. Nah, rupanya ini cara unik Roh Kudus menuntun gereja tersebut ya. Dari yang gedungnya kecil menjadi gedung yang besar. Nah, itu Roh Kudus menuntunnya. Tentu awalnya nggak enak kan? Karena harus dirombak ya kan? Udahlah gerejanya kecil, harus dirubah lagi. Tetapi itulah cara Roh Kudus menuntun. Dan yang kemudian gereja ini menjadi gereja yang besar. Itulah bagaimana saudara, luar biasanya tuntunan Roh Kudus lewat berbagai cara. Amin. Lewat berbagai cara, saudara. Ya, tapi kayaknya kita nggak usah lah buat pengumuman ini di depannya. Atau kita perlu buat, saudara, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di depan sana kita buat, nggak usah lah ya, saudara ya. Amin. Tuhan punya berbagai cara menolong kita. Dan yang ketiga, saudara, ya. Ketika Roh Kudus menuntun, ia mengizinkan kita mempertimbangkan keotentikan dari yang namanya tuntunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Roh Kudus mengetahui bahwa di samping dirinya masih terdapat banyak suara lain dalam tanda kutip yang berupaya menuntun kita, sehingga ia mengizinkan kita untuk mempertimbangkan keotentikan dari tuntunan yang ia berikan. Setelah dikatakan tadi kisah para rasul tadi, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
Begini saudara-saudari, Roh Kudus sudah menuntun melalui suatu penglihatan. Tetapi yang kemudian Roh Kudus mengizinkan kita untuk memeriksa, benar enggak ini tuntunannya. Kan bisa aja nanti misalnya contoh ini ya, contoh. Misalnya seseorang di dalam ruangan ini, Pak, Roh Kudus menuntun saya untuk mengatakan bahwa seluruh jemaat hari ini berikanlah persembahanmu untuk saya. Kan itu harus diuji saudara. Bayangkan kalau tiba-tiba ada orang begitu, benar nggak saudara? Ya kan harus diuji. Nah makanya ketika Paulus melihat itu, penglihatan itu, ada di sana kalimat kami ya. Berapa kali kami ya? Ya kan saudara? Ada kami, terus ada kami. Artinya kemudian ketika Paulus menerima penglihatan itu, tuntunan itu, dia mendiskusikannya dengan rekan tim pelayanannya. Benar nggak ini ya tuntunannya ini? Jangan nanti mau saya ini, kan begitu saudara, amin. Yang kemudian setelah kemudian mereka berdiskusi, mereka pun sepakat. Makanya ditulis di sini, kami menarik kesimpulan. Hati-hati nih, apalagi di zaman sekarang ini. Nanti begitu berdoa saudara bilang saya dapat tuntunan Roh Kudus Pak. Waduh, kita harus uji nih, benar enggak, amin. Yang pertama sesuai dengan firman Tuhan enggak? Itu dulu, betul? Yang kedua punya tujuan maksud dengan yang terbaik tidak? Ini hati-hati kita. Nah kalau dalam hal ini Roh Kudus itu mengizinkan, kalian gimana nih dikasih satu penglihatan, gimana? Nah kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, di sini Paulus menceritakan penglihatan tersebut. Tetapi kemudian dalam satu tim itu mereka kemudian mempertimbangkannya secara bersama. Ini hati-hati nih. Nanti saudara kan karena kelaparan ada penglihatan gitu ya kan. Di depan ada yang ngasih uang atau nanti jalan ke sini Roh Kudus kasih uang. Hati-hati nih saudara. Bahkan karena lapar. Nah, ini harus dipertimbangkan ada orang. Jadi kalau saudara Roh Kudus nuntun, ya kita harus sharingkan. Nah, ya kan? Harus sharingkan sama orang-orang yang tepat. Bu Istinop itu kalau dia ada apa-apa dia selalu sharing sama saya kan gitu. Saya juga sebaliknya gitu. Tapi saya bilang selalu kalau itu Tuhan yang menuntun, kamu doa. Kamu doa, tuntunannya pasti nggak akan pernah keliru. Nah yang kemudian mereka menarik kesimpulan bersama. Nah di sini Roh Kudus itu ketika menuntun, ya tidak pernah serta-merta langsung keinginannya saja yang dituruti begitu. Tapi kita diizinkan untuk memeriksa dulu. Ini benar nggak tuntunannya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ada satu cerita menarik ini ceritanya ya tentang bagaimana Tuhan secara spesifik menuntun ya Pak Bambang ya yang menjadi sekarang itu gembala gereja di Pajar Pengharapan Bandung ya. Ini ceritanya ya bagaimana tadi itu seperti cerita orang ini ya, seperti cerita orang ini bagaimana Paulus melihat ya penglihatan itu Tuhan menuntun lalu kemudian mereka bisa mempertimbangkan mengambil keputusan lalu mereka bertindak. Ini cerita yang dialami secara pribadi oleh Pak Bambang ya. Nah pada waktu itu saudara-saudari sekitar 37 tahun yang lalu saat itu beliau berkhotbah dalam persekutuan doa yang dirintis dan dikelola di kota Surabaya. Nah tanpa alasan yang jelas mendadak beliau merasa bahwa Tuhan itu berbisik dalam hatinya. Tidak lama lagi perkataannya begini ya, bisikannya itu tidak lama lagi engkau akan pindah ke kota Bandung untuk menggembalakan jemaat di sana. Nah beliau membilangkan tanpa alasan yang berjelas sebab karena waktu itu beliau tidak pernah terpikirkan atau muncul di hatinya kota Bandung. Makanya dibilang tanpa alasan yang jelas, kok bisa ada suara itu? Dipikirkan aja enggak, timbul dalam hati aja enggak, gitu ya saudara-saudari ya. Nah, sedangkan di saat itu gereja GKPB yang di kota Surabaya, yang beliau juga ikut merintis dan yang ikut melayani itu baru berdiri 1 tahun. Ya,
Dan waktu itu dalam masa-masa pertumbuhan yang memerlukan perhatian yang sangat serius. Tapi kok Roh Kudus menuntun kayak gitu nih, paling baru 1 tahun. Dimulai perintisan di kota Surabaya. Oleh karenanya pada malam itu Pak Bambang menceritakan kepada teman-temannya yang hadir dalam persekutuan doa bagaimana tuntunan Roh Kudus tadi. Dan dia berdoa memohon kepada Tuhan tentang hal ini dan juga memberikan pesan kepada rekan-rekan dalam persekutuannya itu untuk tidak menceritakannya kepada siapapun juga sampai Tuhan memberi konfirmasi tentang pesan yang dia terima itu. Nah, sebulan kemudian almarhum Pak Yeremia Rim, yang kemarin saudara dengar Pak Yeremia Rim, pendiri daripada GKPB, yang menjadi gembala senior di GKPB Surabaya saat itu, ya GKPB di Surabaya. Saat itu beliau berkata begini, Mas Bambang, 2 hari lagi kita berdua harus pergi ke kota Bandung. Kita memperoleh undangan untuk menjajaki perintisan jemaat di sana. Maka pergilah mereka berdua ke kota Bandung dan bertemu dengan beberapa teman yang meminta agar dilakukan perintisan jemaat di kota Bandung tersebut, perintisan jemaat GKPB. Nah, seusai pertemuan itu, almarhum Pak Yeremia Rim berkata kepada beliau, Pak Bambang, dia bilang gini, saya yakin Mas Bambang harus pindah ke Bandung untuk membantu perintisan jemaat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah konfirmasi dari Tuhan terhadap pesan dari Roh Kudus yang diterima melalui bisikan sebulan sebelumnya. Sebab sebelum itu beliau juga tidak pernah membicarakan satu kali pun kepada Pak Yeremia Rim. Gak pernah diceritakan, saudara. Dia hanya menceritakan kepada rekan-rekan dalam persekutuan. Tetapi yang kemudian itulah kalau Roh Kudus yang menuntun, amin. Ada konfirmasi, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga apabila 37 tahun berikutnya beliau ada di kota Bandung dan melayani di kota tersebut, itu merupakan buah dari tuntunan Roh Kudus. Tuntunan yang ditaati dan yang kemudian membuahkan hasil. Amin. Saya ini sekarang sedang masa-masa yang dilema, saudara. Karena Bu Yustinok berulang kali bilang Roh Kudus menuntun saya. Ini saya mau konfirmasi nih, benar tidak tuntunannya ini? Ya kan saudara, amin. Karena seperti yang tadi, kalau Roh Kudus yang menuntun, ya kan? Kalau Roh Kudus yang menuntun, pasti akan terkonfirmasi, amin. Amin. Ya, Bu Yustinok kemarin dalam doa hari Selasa bilang penglihatan. Ada pintu gerbang yang besar di GKPBM di situ Tebing Tinggi, amin. Itu saudara harus saya konfirmasi. Ya kan saudara, saya bilang sama Bu Yustinok, ini kita harus doa benar-benar. Terkonfirmasi tidak itu benar. Ah saudara, amin. Kalau saya udah mau keinginan daging aja nih saudara. Ya, kalau saya udah mau keinginan daging aja udah wus secepatnya gitu. Tapi Bu Yustinok selalu bilang tuntunan Tuhan. Nah, jadi saya percaya juga seperti yang dialami oleh cerita orang Pak Bambang ini ya. Kalau itu memang tuntunan Roh Kudus, pasti terkonfirmasi. Amin. Pasti terkonfirmasi. Karena tuntunannya tidak pernah salah. Tuntunannya tidak pernah keliru. Jadi saya di masa-masa ini sedang ingin mengkonfirmasi saudara-saudari. Tapi percayalah ya, seperti yang di awal tadi, kalau Roh Kudus menuntun tidak selalu mudah jalannya. Amin. Jangan harapkan jalan yang selalu mudah mulus. No, jalannya tidak selalu mudah. Dan selalu di dalam yang namanya kesukaran. Haleluya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami melihat bagaimana Tuhan menuntun kehidupan daripada Rasul Paulus dan tim pelayanannya. Tuhan menuntun mereka sehingga mereka mengambil keputusan yang tepat. Walaupun tidak selalu membuahkan kemudahan, kenyamanan, tapi yang pasti tuntunan Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami. Menuntun setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap tuntunan yang kami terima, kami dapat mengkonfirmasinya bersama-sama ya Tuhan. Karena Tuhan Engkau tidak pernah keliru, Tuhan Engkau tidak pernah salah, Tuhan Engkau tidak pernah menyesatkan. Tuntunanmu itu selalu tepat. Dan percaya ya Tuhan, yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup terus dengan mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu benar-benar menuntun hidup kami. Roh Kudus, Roh penolong itu menuntun hidup kami. Sehingga kami tahu kami berada di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah. Sehingga kami mengetahui kami berada di tempat yang tepat dan bukan berada di tempat yang salah ya Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, Roh yang maha tahu itu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Walaupun hari ini kami berjalan dalam ketidakmudahan, kesukaran, tapi kami tahu di balik itu semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami boleh melihat bagaimana para rasul, dari mulai para murid-murid-Mu ya Tuhan sampai dengan Paulus, ketika Roh Kudus menuntun, keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Dan biarlah Tuhan, Roh yang sama menuntun, membimbing kami, sehingga keputusan yang kami ambil setiap hari adalah keputusan yang tepat, membuahkan kehidupan yang berbahagia dan bukan membuahkan kehidupan yang diwarnai penyesalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.